pemirsa Antv, senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya bisa kembali bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz, di mana Anda bisa mencurahkan apapun permasalahan Anda, karena kami di sini hadir pagi ini untuk mendengarkan segala curhat Anda. Dan insya Allah curhat Anda pun akan diberikan tuntunan oleh seorang ustadz yang ini ustadznya punya hobi menarik, hobinya berpantun. Wah, dahsyat-dahsyat deh pantunnya, tapi saya juga hobi pantun loh, makanya saya juga punya pantun nih pagi ini. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa ajak teman. Sudah hadir di sebelah saya Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, biru muda udah seger banget nih Ustadz. Langit aja masih gelap, Ustadz udah biru muda. Ke pasar Keranji minum air hangat. Kalau urusan mengkaji insya Allah selalu semangat. Aduh, alhamdulillah, semangat terus Ustadz ya. Amin, insya Allah. Pergi ke kafe bersama tamu, pulangnya mampir ke Ciputat. Kalau pemirsa Antv mau tambah ilmu, ayo bergabung lewat Curhat Bareng Ustadz. Ayo pemirsa Antv langsung aja kalau mau tambah ilmu, boleh nonton terus sampai akhir. Dan Anda kalau punya masalah, ingin curhat, ingin mengungkapkan isi hati, mencari orang yang tepat agak susah, hari ini kami membuka line telepon di 021 8511 836, boleh langsung bersiap-siap. Kemudian masih ada SMS, boleh curhat lewat SMS ke 9123, dan Anda juga bisa mengirimkan email ke cbu@an.tv. Dan untuk memulai curhat kita hari ini Ustadz, sambil juga menunggu penelpon yang mau telepon dari rumah, saya ada email dari Ibu Santi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Santi. Pertanyaannya kira-kira begini Ustadz, Ibu Santi ini pernah mengalami kekerasan fisik waktu kecil oleh orang tua tuh mungkin suka dipukul gitu kali ya Ustadz ya. Dan nggak mau mengulangi kepada anaknya, jadi nggak mau kalaupun anaknya melakukan kesalahan nggak mau dipukul atau diberikan kekerasan secara fisik. Tapi namanya anak-anak ya Ustadz, kalau salah kan mesti diberikan pelajaran gitu ya. Nah menurut Ibu Santi gini, oke, saya nggak akan mukul, nggak akan memberikan kekerasan fisik, tapi saya sudah menyiapkan sebuah ruangan besarnya 1x2 meter. Tidak ada stop kontak dan tidak ada jendela. Sebenarnya sih tujuannya katanya untuk keamanan supaya nggak kesetrum gitu ya Ustadz ya. Tapi kira-kira dari sudut pandang Islam menghukum anak dengan cara seperti itu gimana Ustadz? Iya, langsung saja ya jawabannya. Merujuk kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi telah menegaskan, muru auladakum bis salat wa huwa sab'a sinin. Perintahkan anak kamu ketika di bawah usia 10 tahun alias 7 tahun untuk sholat, perintahkan. Kemudian ada yang lebih berat lagi pada hadis ini, wadribuhum, boleh memukul. Mukul dalam arti kata tempat-tempat yang Nabi anjurkan tentunya tidak membahayakan. Misalkan bagian belakangnya. Ketika dia enggan untuk menjalankan perintah orang tua. Mukulnya juga enggak dengan emosi. Tentunya dengan kasih sayang. Nah makanya buat Ibu Santi yang bertanya ini, sebaiknya sikap yang demikian terus terang jangan sampai dilanjutkan. Kenapa? Karena yang namanya anak, kembali kepada surah Al-Anfal ayat ke-28. Coba Bu Santi lihat ya. Apa bahasa Allah? Wa'lamu, ketahui oleh kamu, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kita punya dan anak yang kita miliki adalah merupakan bahan ujian titipan dari Allah. Nah khawatir dengan demikian justru anak-anak sekarang kan sudah kritis-kritis. Menimbulkan dampak yang trauma. Nah ini akan membahayakan. Sementara agama telah mengatur dengan cara yang birrohmah, kasih sayang. Jadi menghukum untuk memberikan pelajaran sebenarnya boleh aja Ustaz ya, Silakan. tapi jangan sampai nanti akhirnya jadi menimbulkan dendam di hati anak, malah jadi yang ada bukannya timbul kebaikan. Betul, yang satu demikian, yang kedua lagi mungkin akan mendampakkan untuk membuka cakrawala anak itu akan jadi terbatas Mbak. Anak sekarang ketika kita misalkan cara ngelarangnya, oh jangan begini langsung kita cut, itu jadi Allah Karim, tertutup nanti dia untuk ya jadi merujuk kepada demikian tidak kalau bisa dirubah sikap. Baik Ibu Santi, semoga menjadi masukan positif untuk Anda ya. Dan Anda kalau ingin menelpon punya masalah boleh ke 021 8511 836. Kami dengan senang hati pasti akan menjawab telepon Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, teleponnya sudah diangkat. Halo. Oh, oke. Iya, kembali tadi. Boleh deh dilanjutin lagi. Jadi kenapa? Karena yang namanya kita sebagai orang tua, kata Allah, anak merupakan fitnah, ujian, bahan titipan. Karena kalau merangkai kepada kata-kata orang bijak, gimana Mbak? Ya, kita terima dulu silakan, ya Ustaz ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo.
Halo, kecil sekali suaranya. Assalamualaikum. Wah, kayaknya putus nih Ustadz. Iya. Gimana Ustadz kalau Jadi merujuk? 4 huruf kan? A, N, A, K. Anak. Anak. Nah, patut diketahui kita sebagai orang tua, fungsi orang tua kita ingat anak 4 huruf. A yang pertama adalah amanah. Amanah. Setuju ya? Setuju, Insya Allah setuju pemirsa banget, TV juga setuju. Ketika kita mampu menjalankan amanah, maka janji Allah sesuai dengan firman Allah surat Al-Furqan ayat 74 yang dimana salah satu baitnya Allah menyebutkan qurrata a'yun, menjadi anak yang pelipur lara, buah hati yang selalu bisa berbakti sama orang tua. Nah, makanya di sini kita dapatkan ketika amanah dijalankan, nikmat dari Allah berikan. Tapi hati-hati. Ketika amanah tidak dijalankan, bukan nikmat yang Allah berikan, tapi huruf A yang ketiga, ancaman. Naudzubillah min dzalik. Allahu yafat minhu. Apakah karena narkoba atau kadurhaka. Nah, makanya kata kuncinya huruf yang terakhir K-nya, kendalikan dengan ilmu pengetahuan agama. Tuh sebagai orang tua mudah-mudahan. Jadi kita tugasnya juga panjang ya Ustadz. Iya, menjadi tambahan buat Ibu Santi. Kita ingat sebagai orang tua itu ketika kita Allah titipkan anak, 4 huruf itu diingat. Amanah, nikmat, ancaman, kendalikan dengan agama. Insya Allah juga bisa Insya jadi Allah. masukan positif untuk Anda pemirsa di rumah. Mudah-mudahan. Dan buat saya juga begitu ya Ustadz. Amin, Jadi insya gimana Allah. dong caranya yang terbaik menurut sudut pandang Islam untuk menghukum anak nih seperti apa? Ya kalau kita melihat tadi kepada hadis Nabi, ya jelas anak-anak sekarang itu tidak bisa diubah, diluruskan secara keras. Kadang-kadang mereka kalau salah juga nggak tahu kalau mereka ternyata salah. Jadi mungkin harus dijelasin kali ya Ustadz ya. Cuman bahasa agama kita pinjam surat An-Nahl ayat 125 Allah telah berikan jawaban. Apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata Allah nih, kalau Mbak Muna nanya, jawabannya yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan cara nasihat yang baik. Yang sopan. Anak salah langsung kita maaf ya, secara kasar fisik ditempeleng atau ditampar. Itu bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Bukan. Justru menimbulkan masalah baru ya Ustadz. oleh anak itu bahkan akan menimbulkan negatif terhadap orang tuanya. Baik, dan untuk Anda yang masih ingin curhat, kami masih menantikan curhat Anda. Seperti biasa di 0218511836, masih boleh SMS juga ke 9123 dengan format seperti biasa, Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Dan kalau Anda ingin mengirimkan email, kami masih menantikan email Anda di cbu@an.tv. Kami kembali sesaat lagi. Iya. Kalau besok nggak diundang lagi, nggak dijawab, katanya Ustadz. Bisa. Jadi bersambung. Naik kereta ke pasar pagi, kita sudah kembali lagi. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang sedang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan jangan lupa nonton terus curhat bareng Ustadz sampai akhir acara nanti, karena tadi aja udah ada curhat yang kayaknya panjang lebar udah dijelasin ya Ustadz ya mengenai anak tadi. Nah, untuk Anda yang masih ingin curhat, kami masih menantikan curhat Anda di 021-8511-836. Oh, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Iya, Bapak dengan Pak siapa, Pak? Pak Tarmin. Bapak siapa, maaf? Tarmin. Armin. Parmin. Ya, Parmin, di mana Pak Parmin? di Banjarmasin. Banjarmasin, silakan Banjarmasin curhatnya. Ini masalah istri nih, Mbak. Langsung sama Pak Ustadz. Ya silakan Pak Parmin. Ini, Pak ya. Heeh. Sebenarnya sih masalah pribadi, cuma saya kan Maaf bukan Pak dalam- Parmin, suaranya bisa lebih keras dikit ya? Iya, ya. Ya, oke. Halo, sini Pak Ustadz. Ya, Ya silakan. Saya ini seorang laki-laki yang pernah Pak Ustadz menikahi seorang mantan PSK, bisa dikatakan begitu Pak Ustadz. Oke, baik. Iya. Setelah saya 7 tahun menikah, nggak dikaruniai keturunan Pak Ustadz. Terus gini Pak Ustadz, saya mencoba membahagiakan istri saya dengan Pak Ustadz. Kenapa maaf Pak, bisa lebih jelas? Berusaha untuk membahagiakan istri saya dengan mengadopsi seorang anak Pak Ustadz. Oke, baik. Terus setelah 7 tahun itu saya sudah mengadopsi anak. Sekarang anak saya umur tahun setengah kira-kira Pak Ustadz. Iya. Terus istri saya ini saya rasakan ada kelainan Pak Ustadz.
rupanya dia itu selingkuh gitu Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Gimana Bapak? Maaf, pertanyaannya bisa diulang sedikit? Istri saya melakukan perselingkuhan gitu. Perselingkuhan. Iya, iya betul. Mm-mm. Gimana saran Pak Ustadz untuk saya harus bagaimana saya ini Pak Ustadz? Iya, Oke, baik. Terima kasih Pak Parmin. Gimana baiknya Ustaz? Iya, untuk Mas Parmin di Banjarmasin. Jadi yang pertama ketika Anda menikah, memang asalnya mantan PSK tadi kan disebutkan. Jelas seandainya memang dia nawaitunya sudah berubah, akhlaknya menjadi yang positif, ini jelas berdalih kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Di mana bahasanya sangat jelas yang namanya rumah tangga itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka para istri kamu, libasul lakum, menjadi pakaian buat kamu wahai para suami. Wa antum, wahai kamu para suami, libasul lahunna, menjadi pakaian buat istri-istri kamu. Tuh rumah tangga. Pakaian apa sih secara filosofinya? Menurut Profesor Dr. Mustafa Wahba Al-Zuhaili lewat kitabnya yang bernama Al-Fiqh Islam Mu'adilatuhu, pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Yang kedua, pakaian menahan udara panas dingin. Aurat berarti kehormatan. Panas dingin berarti ujian-ujian yang dari luar yang sehingga orang-orang nggak suka akan tentramnya rumah tangga itu. Nah ketika memang akadnya ketika awal dia menikah, walaupun dia mantan demikian dan Anda meridoinya, tolong itu lupakan yang masa lalu, pakai ayat Al-Baqarah 187. Tapi ketika menjalani jenjang rumah tangga, sudah punya anak walaupun adopsi setahun setengah. Karena berusaha membahagiakan Betul. istri justru. Dan ini kembali kepada ini ya, selingkuh. Melakukan perbuatan yang demikian lagi. Nah ini terus terang Pak Parmin, ya secara konsep agama, diserahkan kepada suaminya. Karena sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasul, istriku itu kalau yang namanya berjabat tangan dengan lelaki lain, itu nggak pernah lepas ya Rasul. Nabi merintahkan, ya cerai. Dijawab lagi oleh sahabat Nabi, ya Rasul tapi saya masih resep ya Rasul, masih cinta. Lah kalau memang kamu masih cinta, coba rubah akhlaknya. Ketika tidak mampu, silahkan. Oke, Anda baik. Jadi cerai. langkah yang harus diambil adalah mencoba untuk merubah akhlaknya, itu yang memperbaiki pertama. keadaan. Kalau tidak bisa juga, jalan akhirnya cerai itu, Ustaz. Ya silahkan diperbolehkan. Karena kembali berarti istrinya tidak amanah. Tidak bisa menjaga kehormatannya. Iya. Dan pemirsa, kalau Anda masih ingin curhat, silakan Anda bisa menelpon ke 021-8511-836 setelah Pak Parmin di Banjarmasin yang mudah-mudahan sudah lega hatinya ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Arul. Bapak Arul? Arul. Di mana Bapak? Arul. Bapak Arul ya? Silakan Ya, Bapak. di mana Pak? Di Palu. Di Palu, silakan Palu pertanyaannya. Ya, Yang Pak. Mbak ini ada kemarin ada kirim email nih mengenai pernikahan Mbak ini. Ya. Kemarin saya ada nikah itu dijodohin sama keluarga atau gimana ya. Iya. Dan ibu saya itu ngotot sekali sama cewek ini. Jadi nggak direstuin ya, Pak Arul? Direstuin sih, artinya ibu saya itu merestu sekali. Cuma ya dari saya sendiri, ya dari saya selama 2 bulan pernikahan itu tidak ada sama sekali yang apa yang saya cari daripada seorang wanita. Gitu. Ya singkatnya, jadi Pak Arul gimana? Singkatnya saya divorce gitu cerai. Iya. Cerai dan saya sudah menjelaskan sama mereka, oh ini kebutuhan saya apa segala macam ya, mereka tidak mau terima. Dan mereka mau Ini lihat ke pilihan orang materi. tua Anda atau pilihan Anda sendiri, Pak Arul? Sampai orang tua, Oke, baik. keluarga. Cuma mereka melihat ke materi itu, Mbak. Mereka baik. tidak mau melihat bagaimana batin saya sendiri. Oke. Yang ini tanyakan, Pak Arul? Nah, saya sering, itu letak dan dosa saya itu di sana di mana. Saya sering datangi mereka dan memberikan semua minta maaf sama mereka, cuma terutama ibu saya ya. Terutama ibu saya saya sering datang dan meminta maaf, cuma tidak diterima. Tidak diterima. Iya. Oke, baik Pak Arul. Terima Gimana kasih. itu? Oke, Ya. iya. Gimana? Buat Pak Arul di Palu, ya. Berusaha membahagiakan orang tua, tapi kayaknya nggak bisa juga, Ustaz. Ya memang dalam ujian rumah tangga, tadi saya bilang ya ada kaitan dengan tadi 7 macam loh Mbak. Kadang-kadang dari suaminya, suami lolos istrinya, istrinya lolos kadang-kadang dari mertua, mertua lolos kadang-kadang dari orang tua sendiri, orang tua lolos kadang-kadang tetap iparnya. Itu bagian Iparnya dari rumah tangga, ya. ujiannya ini. Tadi makanya suhu pandai menentupi sebagai kehormatan. Nah buat Pak Arul jawabannya bisa dilihat nanti dalam surah Luqman ayat ke-15.
Di situ ada firman Allah yang namanya berbakti sama orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Fala tuti'huma. Di sini wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Orang tua tetap sampai kemana tidak ada mantannya, nggak ada bekasnya. Namanya walaupun sikapnya demikian, tolong jadikan ini ladang surga buat Pak Arul. Nah makanya wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap pergauli, berusaha dan terus. Tapi ditolak gimana? Nah, walaupun itu ditolak, nggak akan hilang itu yang namanya ladang, tadi saya bilang ladang surga pahala buat Pak Arul. Nah kemudian untuk lebih yakin lagi, ya di dalam surah Al-Isra ayat 24, di mana Allah menyebutkan di situ wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Selalu liputi dengan kasih sayang. Cuma intinya pada 24 ini menjadi jawaban nih buat Pak Arul. Selalu setiap habis sholat Anda mengucapkan apa firman Allah? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tolong ya Allah, bukakan hidayah, ketuk hati orang tua saya. Kenapa? Saya tetap berbakti kepadanya karena terus terang apa? Ya Allah, dia selalu mengikuti masih pada kecil. Jadi itu ya buat Pak Arul yang mungkin disempurnakan oleh hadis Nabi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Baik, untuk Bapak Arul mungkin ibarat batu bisa ditetesin terus melalui doa dan juga usaha. Semoga Anda juga hatinya bisa lebih lega dan segera menemukan jalan keluarnya. Amin. Anda ingin curhat, kami akan kembali lagi sesaat lagi. Kembali lagi di Curhat bareng Ustadz Taufikur Rahman masih setia bersama kita dan akan menjawab curhat Anda. Silahkan Anda bisa menelpon ke 021 8511 836. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Sakimin. Pak Sakimin. Di mana Iya. Pak Sakimin? Di Cilacap. Silahkan curhatnya Pak Sakimin. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakimin, silakan. Begini Pak Ustadz, saya telah menikah 3 tahun Pak Ustadz. Iya. Dan kebetulan istri saya melakukan perbuatan tidak terpuji. Bisa contoh? Iya. Ya. Perbuatannya apa nih Pak? Ya. Ya contoh perbuatannya diantaranya. Contoh perbuatannya dia mengambil barang punya adik saya gitu. Iya. Ya. Terus dia telah mengakuinya dan minta maaf pada saya dan kedua orang tua saya juga gitu Pak. Ya, Bapak. Iya. Kemudian karena kedua orang tua saya mungkin malu dan dia sampai sekarang belum bisa menerima istri saya gitu aja Pak. Kalau Bapak Sakimin sudah bisa menerima kesalahan istri? Sudah Ya, bisa memaafkan? udah karena dia udah minta maaf gitu Pak. Baik, Ya. jadi apa yang harus dilakukan gitu ya Pak Sakimin ya? Iya, apa Oke. yang sebaiknya saya lakukan karena istri saya melakukan perbuatan itu juga terpaksa karena kakak dari istri saya sering memaksa minta uang dan istri saya itu malu kalau terlalu sering minta kepada saya gitu Pak. Oke, baik. Kita sudah mendapatkan pertanyaan Iya. Anda Pak Sakimin, coba dijawab ya. Buat Pak Sakimin, apalagi Anda sebagai suami sudah menerima ya, memaafkan kesalahan daripada istri Anda. Ini Anda bisa lihat di dalam surah Ali Imran ayat 134. Bahasa Allah sangat indah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadzibina al-ghaidha wal afina 'anin nas. Jadi termasuk orang-orang ciri bertakwa kepada Allah di antaranya wal afina 'anin nas, mempunyai sifat di dalam hati pemaaf. Bahkan Allah singgung di akhirat itu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang punya sikap yang demikian. Nah, ketika Anda menerima, apalagi istrinya sudah mengakui, sudah minta maaf dan Anda betul-betul menerima, tetap berarti Anda punya harus prinsip jalankan rumah tangga itu. Cuma ingat, walaupun masih agak kurang harmonis,
bersama orang tua Anda, alias mertua kepada istri Anda, dan ini jangan pernah jangan pernah untuk putus asa, berbuat baik. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi itu, Mbak. Ya jelas yang disuruh oleh Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadi begitu Pak Sakimin ya. Jadi kalau tindakan istri mengambil barang iparnya, tapi karena keluarga merongrong terus nih karena butuh untuk hidupnya keluarga, gimana Ustadz? Ingin memberikan nafkah juga ke keluarganya si istri, tapi nggak mampu akhirnya mengambil barang iparnya, gimana Ustadz? Oh, tetap yang namanya mencuri. Bahkan bahasa Allah Walaupun kalau untuk hukumnya kebaikan agama, seperti itu. iya di dalam surah yang Al-Imran 38 Allah telah menyebutkan itu. Wasariku wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaa'an bima nasaba nakala minallah. Yang namanya pencuri baik laki-laki maupun perempuan, ya untung aja kita di negara kita bukan negara hukum Islam. Kalau bahasa agama di situ faqtau aydiyahuma, bahkan disuruh potong itu kan kedua tangannya. Tapi kalau sama keluarga dan misalnya keluarga udah memaafkan dan ikhlas. Nah di sini kan ketika ada yang namanya ucapan permohonan maaf dan ikhlasan nggak perlu. Oh gitu ya? Dan itu pun potong tangan di negara Islam itu ada syarat-syarat kriterianya. Yang dicuri berapa ini? Ya kalau hanya sebatas mencuri misalkan, Pulpen, pulpennya nggak mesti harus potong Kayak gitu. tangan gitu. Jadi nggak langsung potong tangan. Setiap mencuri potong, oh tidak demikian. Tapi misalnya Gitu. toh keluarga perlu sekali karena mungkin orang tua sakit atau apa, tapi mencuri tetap nggak baik ya Ustadz ya? Ya, dalam kondisi yang namanya mencuri kecuali Mbak ya, pernah di zaman Umar bin Khattab itu ada sahabat yang mencuri kemudian dipanggil. Akhirnya bagaimana? Di situ ketika dijelaskan alasannya sudah tidak makan 3 hari. Dan dia tuh mencuri bahan makanan pokok. Akhirnya bagaimana? Nah disitulah Umar mengambil sikap, dipanggil kepada orang yang punyanya itu. Kenapa? Karena Nabi menyinggung, bukan termasuk golonganku yang dia tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah dalam kondisi yang demikian, apalagi dia mengakui, itu dimaafkan dalam agama kita. Baik, Gitu. untuk Iya. Bapak Sakimin di Cilacap, semoga bisa melanjutkan rumah tangga Anda Amin, dan insya semoga Allah. juga orang tua Anda bisa jadi semakin mengerti ya. Amin, ya Dan Rabbal Ustadz terima kasih banyak atas Sama-sama. kedatangannya. Saya juga punya pantun nih, nggak kalah sama Ustadz buat Iya. pemirsa. Naik Metro Mini ke Sukabumi. Sampai di sini pembahasan kami. Ustadz ada pantun? Sukabumi ya. Di Sukabumi ada Salabintana loh. Aduh, Mudah-mudahan apa tuh, pembahasan kami bisa bermakna. Amin. Insya Ya, Allah. seperti kata Ustadz Taufikur Rahman, semoga bermakna untuk Anda Amin, yang ya menelpon Rabbal dan Alamin. untuk Anda yang menonton juga. Kami akan hadir lagi besok, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu, Ustadz Taufikur Rahman dan seluruh kru mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.